Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konservasi sumber daya alam. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Hifdzatul Khafifah, NIM 002, 2. Rodotul Jannah, NIM 012, 3. Feli Fitri, NIM 018, 4. Enda Aisyah, NIM 020, 5. Ade Irma, NIM 040, 6. Handika Madia, NIM 042, dan Evia Nuriatus Solihah, NIM 054. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas beberapa topik dari konservasi sumber daya alam. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. 2. Hubungan antara tingkat bunga dan waktu. 3. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana sepanjang waktu. 4. Beberapa masalah konservasi. 5. Masalah khusus alokasi sumber daya alam antar waktu. Saya Enda Aisyah, NIM 020. Di sini saya akan membahas tentang konservasi sumber daya alam. Sebelum kita membahas tentang apa itu konservasi sumber daya alam, konservasi sendiri berasal dari kata conservation yang memiliki pengertian mengenai upaya pemeliharaan apa yang kita punya, namun secara bijaksana. Konsep konservasi sendiri awalnya dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Kemudian, pengertian konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kemudian, menurut Peter Salim dan Yeni Salim pada tahun 1991, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dilakukan konservasi. Yang pertama yaitu memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyelenggaraan kehidupan. Yang kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Yang ketiga, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Namun dari ketiga tujuan tersebut, secara keseluruhan, tujuan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam baik secara hayati ataupun non-hayati yang pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Saya Feli. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara tingkat bunga dan waktu. Keputusan konservasi merupakan kegiatan mempertimbangkan penggunaan sumber daya antara penggunaan saat ini dan penggunaan pada masa yang akan datang. Dalam proses pembuatan keputusan, pengambil keputusan harus mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari sumber daya yang dimilikinya. Kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama jangka waktu perencanaan tertentu. Selanjutnya, setelah semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang atau present value, maka apabila konservasi mendatangkan manfaat dalam nilai sekarang atau present value of benefit lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya-biaya yang dikeluarkan, maka konservasi tersebut layak dijalankan. Perhitungan dengan nilai sekarang dimaksudkan untuk memperoleh suatu ukuran yang sama antara manfaat dan biaya. Untuk mendapatkan nilai sekarang, digunakan tingkat diskonto yang tergantung pada besarnya tingkat bunga.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masih membahas tentang tingkat bunga dan waktu. Tingkat bunga berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan konservasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keputusan untuk melakukan konservasi akan diambil ketika selesai mengubah nilai penerimaan masa yang akan datang menjadi present value dan mengubah nilai pengeluaran sekarang menjadi nilai di masa depan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat bunga yang dipakai dalam konservasi, antara lain yang pertama adalah preferensi waktu. Bunga yang positif dan perbedaan interval waktu dari pengambilan keputusan akan mempengaruhi present value dari penerimaan bersih masa yang akan datang. Meskipun besaran penerimaan bersih masa yang akan datang sama, bisa jadi present value-nya berbeda. Kenaikan bunga akan menurunkan present value dari penerimaan bersih dan penurunannya akan semakin cepat ketika interval waktunya semakin jauh. Dengan ini, maka dapat disimpulkan bahwa jika bunga majemuk turun, keputusan yang akan diambil adalah melakukan konservasi. Sedangkan jika bunga majemuk naik, yang dipilih adalah melakukan depresi. Faktor yang kedua adalah penyesuaian mengenai ketidakpastian yang akan terjadi. Ketidakpastian ini bisa diakibatkan oleh perubahan teknologi, selera konsumen yang seiring berjalannya waktu bisa berubah-ubah. Ketidakpastian lain yang berpengaruh antara lain yaitu bencana alam yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan konservasi. Saya di sini akan menerangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana sepanjang waktu. Kebijaksanaan di sini diartikan sebagai penggunaan dan pengalokasian sumber daya secara cermat agar bisa digunakan di masa sekarang dan tetap masih bisa digunakan untuk di masa depan, dan menjaga lingkungan tempat sumber daya tersebut ada, serta menjaga kualitas nilai dari sumber daya tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama decision, yang kedua flow resource, yang ketiga timing, yang keempat faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam menggunakan dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Yang pertama decision. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya yang ada akan terjadi kelangkaan, akan habis, akan berkurang nilainya di masa depan. Maka hal ini perlu dilakukan keputusan yang tepat agar sumber daya apa yang dipakai, sumber daya apa yang dipilih, dan cara bagaimana sumber daya tersebut tetap ada dan nilainya tidak berkurang. Contohnya, ketika kita menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui, contohnya kayu dari hutan. Nah, cara pemakaian kayu sendiri bisa dilakukan tebang pilih agar pohon tersebut bisa tetap ada di hutan, dan melakukan reboisasi agar di masa depan tetap bisa ditebang kembali untuk digunakan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Maka dalam hal ini perlu menggunakan prinsip ekoefisiensi, di mana pengambilan tersebut tidak berdampak pada lingkungan tempat sumber daya tersebut ada dan meminimalisir penggunaan dari sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan kedua adalah flow resource. Flow resource ini berguna untuk menghemat sumber daya yang ada dan mengurangi dampak yang akan timbul di lingkungan. Misalnya penggunaan batu bara untuk pasokan listrik di Indonesia. Penggalian tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan, seperti penurunan permukaan bumi. Yang kedua, adanya polusi udara. Hal itu perlu ditanggulangi agar
lingkungan tempat sumber daya tersebut ada tidak terpengaruhi secara signifikan. Lalu daur ulang dari limbah yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut agar sumber daya tersebut bisa terpakai secara maksimal dan tidak ada yang terbuang dan tidak memiliki nilai. Yang ketiga adalah alternatif untuk sumber daya yang akan dipakai. Nah, alternatif ini bisa menggunakan energi matahari, energi biomasa, energi air, energi angin. Dan hal ini perlu campur tangan dari pemerintah agar pemerintah mendukung program dari para peneliti Indonesia untuk menciptakan karya yang bisa menggantikan bahan batu bara tersebut dan diganti dengan sumber daya yang dapat terus ada. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian sumber daya secara bijaksana adalah timing. Timing di sini berarti kapan pengguna dapat menggunakan sumber daya tersebut agar sumber daya tersebut tetap terjaga kualitas nilainya dan dapat digunakan di masa depan. Contohnya tadi yang saya sebutkan, misalnya tebang pilih pada pohon yang ada di hutan. Lalu yang keempat adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya tersebut. Faktor tersebut contohnya adalah harapan keuntungan ekonomi dan sosial yang akan didapat. Terus ketidakpastian dari supply dari sumber daya tersebut di masa depan. Lalu ada imperfect knowledge, ketidaksempurnaan pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Beberapa masalah konservasi. Ada 3 pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan konservasi sumber daya alam, yaitu 1. Apakah konservasi itu akan menguntungkan? Nah, pertanyaan ini penting bagi pengusaha karena sebagai pengusaha, mereka akan selalu memperhitungkan untung dan ruginya. Mereka akan bersedia menanam modal jika mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Yang kedua, apakah masyarakat menghendaki adanya konservasi itu? Nah, terdapat perbedaan antara hasrat masyarakat dan hasrat perorangan dalam konservasi. Pada umumnya, pengelola pribadi menginginkan derajat prevensi waktu adanya yang tinggi dan yang pendek dalam jangka waktunya. Sebaliknya, masyarakat menghendaki adanya derajat prevensi waktu yang panjang jangka waktunya dan tingkat diskonto yang lebih rendah. Hal ini karena masyarakat menginginkan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang dan tingkat diskonto yang rendah dikarenakan kemampuannya meminjam uang dengan tingkat bunga yang rendah. Yang ketiga, bagaimana menanggulangi kalau ada hambatan untuk konservasi? Dalam pelaksanaan konservasi, sering ditemui hambatan-hambatan yang dapat kita bedakan menjadi hambatan-hambatan fisik, hambatan-hambatan ekonomi, hambatan-hambatan kelembagaan, dan hambatan-hambatan teknologi. Lalu selanjutnya kita membahas tentang masalah khusus alokasi sumber daya alam antar waktu. Ada beberapa permasalahan dalam hal pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya alam antar waktu karena sangat lamanya periode waktu perencanaannya. Adanya resiko dan ketidakpastian serta tidak dapat dikembalikannya kepada bentuk asal suatu jenis sumber daya. Di sini tidak ada alasan untuk menganggap bahwa alokasi sumber daya alam yang efisien antar waktu akan menjamin adanya keadilan antar generasi dalam hal alokasi sumber daya alam. Berikut ini adalah beberapa resiko. Di antaranya, pertama adalah periode waktu perencanaan yang sangat panjang. Tingkah laku masyarakat dalam jangka waktu yang sangat panjang dalam kaitannya dalam sumber daya alam jenis mineral tidak mudah dianalisis dengan teori ekonomi. Dalam membicarakan alokasi sumber daya alam yang menyangkut beberapa periode waktu yang berurutan, maka
Suatu tindakan yang diambil dalam suatu periode waktu tertentu akan mempengaruhi kesempatan-kesempatan pada periode lainnya, dan apabila deposit sumber daya mineral itu habis seluruhnya, sumber daya tersebut tidak diciptakan kembali secara cepat. Lalu selanjutnya ada resiko ketidakpastian. Dalam membuat perencanaan jangka panjang, beberapa jenis ketidakpastian mempunyai pengaruh yang berarti. Di antaranya ialah ketidakpastian teknologi dan ketidakpastian permintaan. Ketidakpastian ini menjadi semakin parah apabila periode perencanaan mencakup banyak generasi di masa mendatang, dan kemampuan kita mengembangkan dan melaksanakan teknologi baru melampaui kemampuan kita dalam membuat perkiraan, memantau, memperkecil dampak negatif dari teknologi tersebut. Oleh karena itu, akan ada ketidakpastian mengenai bagaimana perubahan pola permintaan di masa depan dalam kaitannya dengan kelangkaan sumber daya alam. Lalu selanjutnya, tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Keputusan untuk menjadikan pengambilan barang sumber daya pada saat ini akan berarti kehilangan di masa depan. Ini berarti banyak masalah yang berkaitan dengan keputusan untuk menggunakan sumber daya alam yang harus diketahui oleh pengambil keputusan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, sehingga ia dapat berubah arah dari keputusan itu agar kerugian-kerugian yang mungkin timbul dapat ditekan. Ini dapat diartikan sebagai kehati-hatian untuk menggunakan sumber daya alam yang ada, karena sumber daya alam itu untuk memperbaruinya tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Kasus ini berisi tentang penangkapan satwa liar yaitu lutung yang terjadi di Sumeneb, Bangkalan, Madura yang dilakukan oleh pelaku berinisial SY dan MF yang rencananya akan diperjualbelikan melalui akun sosial media yang dimilikinya yaitu Facebook. Kegiatan ini berhasil digagalkan oleh warga setempat dengan bantuan pihak berwajib, dan rencananya lutung tersebut akan direhabilitasi dan dilepasliarkan di habitat mereka. Perintah ini dilakukan oleh Bapak Dirjen KSDAE IR Wiranto MSc kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 Gresik RM Wiwit Widodo S. Hud MSc dan Kasubdit Gakum Ditpolairut Polda Jatim AKBP Siswantoro. Kasus ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Nomor 21 yang berisi tentang konservasi hewan liar dan tumbuhan yang dilindungi oleh negara. Konservasi ini untuk menjaga kelestarian dari habitat dan ekosistem yang ada di dalam wilayah konservasi tersebut. Masyarakat bersama pihak berwajib yang berwenang dapat melakukan himbauan kepada pengunjung tempat konservasi dilakukan, himbauan dan larangan untuk merusak, mengambil hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan konservasi tersebut untuk menjaga kelestarian dari alam tempat tinggal dari satwa dan tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.